pagi anak-anakku, kita lanjut ke pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk ke keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Baik, kita lihat permainan tradisional yang dimainkan oleh perorangan. Yang pertama contohnya adalah engklek. Secara umum, cara memainkan engklek adalah dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kakinya pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Yang kedua adalah permainan enggrang. Cara memainkan enggrang itu yang pertama, siapkan enggrangnya. Yang kedua, menegakkan enggrang dan sedikit condong ke depan. Yang ketiga, posisikan enggrang agar tidak sejajar. Yang keempat, mulai menginjakkan salah satu kaki pada pijakan enggrang, diikuti kaki satunya. Nah, kemudian mulailah berjalan di tempat dan jangan berhenti jika tidak yakin pada posisi seimbang. Oke, jadi di sini keseimbangan tubuh sangat diperlukan. Yang ketiga, permainan gasing. Cara memainkannya yang pertama itu gasing dipegang di tangan kiri, tangan kanan memegang tali. Yang kedua, pada hitungan ketiga, semua anak melempar gasingnya ke tanah. Yang ketiga, gasing yang dilempar akan berputar untuk beberapa saat hingga interaksi kakinya dengan permukaan tanah membuatnya tegak lalu berputar untuk beberapa waktu. Ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu memainkan gasing? Yang keempat adalah permainan layang-layang. Anak-anak ibu pasti pernah atau bahkan pernah memainkan layang-layang kan? Caranya gimana ya? Nah, caranya menerbangkan layang-layang adalah peganglah gulungan benang, sementara temanmu yang lain memegang layang-layang. Layang-layang harus menghadap ke arahmu, sedangkan punggungmu menghadap arah datangnya angin. Jika angin bertiup dari arah belakang layang-layang, maka layang-layang tersebut akan jatuh. Sekarang kita masuk ke permainan berkelompok. Yang pertama adalah bentengan. Sudah tahu main bentengan kan nak? Waktu pelajaran PJOK atau bermain pasti pernah ya. Lalu bagaimana cara memainkannya? Itu yang pertama, permainan ini dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertangkap atau tertawan. Nah, ini dimainkan secara berkelompok, jadi harus kompak. Yang kedua adalah permainan ular naga. Setiap 17 Agustus biasanya kita buat ya permainan ular naga. Tapi tahun ini kita tidak ada 17-an karena masa ini normal. Bagaimana ya cara memainkan ular naga? Pilih 2 orang yang akan menjadi induk. Induk ini pada awal permainan akan berperan seperti gerbang. Sisa pemain berbaris saling memegang pundak teman yang berada di depannya, sembari menyanyikan lagu ular naga. Para pemain yang berbaris berputar mengitari gerbang, jadi jangan sampai ada yang tertangkap. Oke? Nah, dari semua permainan tradisional tadi, apakah kamu sudah pernah memainkan salah satunya? Ibu yakin pernah ya, salah satunya aja ya nak ya. Lalu apa yang menjadi manfaat memainkan permainan tradisional itu? Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran. Misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Ya, jadi anak-anakku, menurut pelajaran kita hari ini, kamu harus bisa memainkan permainan tradisional. Jangan hanya bermain game. Nah, anak-anak ibu sekarang, semua ibu dapat laporan dari orang tua. Aduh ibu, anak saya hanya bermain game. Nah, jadi
Kalau permainan game itu ada manfaatnya nakku? Nggak ada karena matanya rusak, paket mamanya habis, mamanya mau marah-marah. Ya nak ya. Jadi sekarang kamu sudah tahu apa-apa saja yang menjadi permainan tradisional.